Islam itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sejak Nabi SAW diutus sudah sempurna, segala bentuk pengajaran itu sudah finish, sehingga tidak ada lagi penambahan-penambahan pensyariatan seperti yang baru-baru karangan orang-orang, apalagi dasarnya hanya berdasarkan mimpi seseorang. Dalam mimpi itu Rasul bersabda begini-begini yang menimbulkan amalan ajaran ibadah baru, misalkan mengamalkan bacaan apa sekian ribu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Hadirin hadirat jamaah musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Husain radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwasanya hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan aku telah menghafal kalimat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ma yuribuka atau ta'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang sesuatu yang meragukan dan ambil sesuatu yang telah benar-benar diyakini, yang tidak meragukan. Kita telah belajar banyak dari kalimat yang ringkas itu, hanya ta'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ini telah menghasilkan sangat banyak pelajaran fawaid. Sebagaimana kita telah ketahui informasi dari baginda Nabi bahwa memang baginda Nabi beliau ini menyatakan aku dikaruniai oleh Allah, ana utitu, aku dikaruniai oleh Allah jawami'ul kalim, kemampuan untuk berkata singkat tetapi memiliki kandungan makna yang sedemikian luas dan dalam. Maka itulah salah satu mukjizat dari Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dari kalimat yang telah disampaikan oleh Sayyidina Husain yang tempo hari sudah kita bahas, menghasilkan satu pembelajaran yang sangat banyak. Di antaranya adalah sikap wara', sikap kehati-hatian, di mana di dalam kaidah al-halalun bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mutasyabaha. Di antara keduanya ada yang haram jelas, yang halal jelas. Di antara keduanya itu ada keremang-remangan, ada keraguan-raguan, ada status yang tidak terang benderang. Sehingga di situ perlu ilmu untuk menjadi terang, dan senyampang belum terjadi sesuatu yang terang dalam posisi yang mutasyabihat tadi itu, yang remang-remang tadi itu, Rasul pesannya hindari dulu, jangan dilakukan dulu. Termasuk sekarang subuhat baru itu Pak,
subuhat baru yang diciptakan. Sebenarnya nggak subuhat, sebenarnya sudah terang, saking otaknya orangnya aja yang subuhat. Jadi yang diharamkan di dalam Al-Quran itu adalah babi hutan, celeng. Jadi kalau babi yang sudah dipelihara di barat, di Eropa, itu tidak haram karena sudah bersih makanannya, kandangnya, pakannya sudah teratur bersih katanya Panji Gumilang, seperti itu. Maka di Pondok Az-Zaitun itu ada kandang babi dipiara, celeng-celeng yang dari hutan itu supaya halal, dikandangkan, dibersihkan supaya dikonsumsi menjadi halal. Nah ini bukan lagi subuhat ini, tapi sudah penyesatan yang luar biasa. Jadi ada kandang babi di sana, Pak, dan itu dinyatakan boleh dimakan karena sudah statusnya bukan lagi yang disebutkan dalam Al-Quran yang haram itu babi hutan, itu sudah babi kampung gitu. Na'udzubillah, ya, kita berlindung pada Allah dari segala bentuk upaya penyesatan. Dan kaidahnya adalah sesuatu yang samar, sesuatu yang meragukan tidak bisa menganulir oleh tidak bisa menganulir terhadap sesuatu yang sudah qat'i, sudah jelas keharaman atau sudah jelas kehalalannya. Jadi sudah jelas babi haram, kemudian ada wacana seperti itu, terus orang jadi ragu, iya ya, ini tidak boleh. Tetap karena sudah qat'i, sudah jelas, ya tidak boleh, tidak boleh. Kita contohkan kemarin habis sholat maghrib, sudah wudu, sudah ikut sholat, kemudian ikut taklim atau ngaji lah di musola sampai menunggu isya. Terus datang waktu isya, ragu-ragu lah, tadi saya sudah batal belum ya, sudah kentut belum ya. Ya, sudah kentut belumnya ini masih ragu, Pak. Yang pasti tadi sudah wudu, sudah bersuci, ikut sholat maghrib. Nah, ragu kentut apa belum ini yang boleh ditinggalkan, harus ditinggalkan. Terus kemudian buang air kecil, terus kelihatan percikan air seni tadi itu nempel ke pakaian, ke sarung atau ke celana, kelihatan nempel, diperciki tadi. Yang pasti sudah kelihatan nempel. Terus kemudian dilihat, diambil, ditelusuri itu sarungnya atau dilihat, basah enggak ini ya, ini najis enggak ya. Nah, nempelnya sudah pasti, meskipun tidak terlihat, maksud terlihat bekas, tetapi percikan tadi itu sudah pasti kelihatan menuju ke sarung atau ke celana. Ragu-ragunya adalah, loh, tapi kok enggak ada bekas basah ya, ini najis enggak ya. Nah, nempelnya sudah pasti, ragu-ragunya ada apa enggak. Nah, ini ragu-ragunya ada apa enggak ini yang ditinggalkan, maka dia harus disucikan celana tadi. Ini contoh-contoh dalam toharoh, dalam kebersihan. Contoh-contoh dalam ekonomi, dalam segala hal banyak kemarin, dalam talak terhadap istri dan lain sebagainya, ini sudah kita jelaskan. Intinya sesuatu yang masih meragu-ragukan itu disarankan, diperintahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditinggalkan. Ada share, Pak. Saya ada grup jamaah ibu-ibu yang pensiunan tua itu sering itu ya, orang yang suka share gitu. Di antara share saya peringatkan, saya kasih pemaparan. Misalkan ada seorang Habib Syekh siapa begitu di Tarim atau di mana menceritakan telah bermimpi ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda begini, terus dijadikan satu ajaran. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat syubhat. Akhirnya kita terangkan, pensyariatan Islam itu tidak boleh berdasarkan dari mimpi seseorang, harus berdasarkan dari nas yang sahih. Dan Islam itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sejak Nabi SAW diutus sudah sempurna, segala bentuk pengajaran itu sudah finish, sehingga tidak ada lagi penambahan pensyariatan seperti yang baru-baru karangan orang-orang, apalagi dasarnya hanya berdasarkan mimpi seseorang. Dalam mimpi itu Rasul bersabda begini yang menimbulkan amalan ajaran
ibadah baru, Pak. Misalkan mengamalkan bacaan apa sekian ribu dari mimpi. Itu kita paparkan, kita peringatkan di dalam grup itu. Terakhir lagi orang yang berbeda. Ini contoh-contoh yang mutasyabihah tadi itu, yang apa itu, sesuatu yang samar. Tapi sebenarnya dari kacamata ilmu sudah sangat jelas tidak samar. Tapi bagi orang awam pasti itu menimbulkan keraguan dan penyesatan. Ada seorang wanita tarim meninggal dunia, dan di dalam meninggalnya itu dia menunggu malaikat munkar nakir datang, itu dia menunggu-nunggu begitu dalam uraiannya itu. Tetapi tidak juga datang, sehingga tiba dalam satu waktu wanita tarim yang meninggal ini tadi tiba-tiba bisa berdiri dari jenazahnya itu bisa berdiri, dan runtuhlah semua dinding-dinding kubur itu. Hadirlah cahaya yang begitu terang. Kemudian ada beberapa bidadari yang datang, ditanya bidadari itu oleh wanita yang meninggal ini, saya menunggu-nunggu malaikat munkar dan nakir mana kok tidak datang memberikan pertanyaan sebagaimana umumnya orang yang mati didatangi munkar dan nakir. Bidadari itu jawab, katanya, Pak, oh, untuk kamu sudah tidak perlu ditanya oleh munkar nakir, dan tidak akan mungkin didatangi oleh malaikat itu, karena saat ini kamu sudah ada di surga. Lu kenapa? Harus prosesnya kan di alam barzah dulu. Ya, karena kamu di waktu masih hidup mengamalkan sholawat yang sangat banyak. Ini subuhat, Pak. Ya, dia mengagungkan ajaran mengamalkan sholawat, iya. Tetapi lantas kemudian dirangkai dengan cerita kisah yang di situ seolah-olah sudah menjadi faktual, sudah menjadi fakta. Ini subuhat-subuhat. Ya, nas-nas yang telah sahih bahwa manusia meninggal itu tempatnya di alam barzah, dan sudah pasti didatangi oleh dua malaikat, ditanyai, kemudian disuruh menunggu di alam barzah itu. Posisi menunggunya dalam pensyariatan yang sahih dinyatakan kalau amalnya baik maka orang ini akan nyaman, sebagaimana hidup di jendela-jendela surga itu dibuka sehingga aromanya, hawanya ternikmati oleh orangnya, sehingga masa penantian sebagaimana cepat dan nikmatnya sebagaimana pengantin baru. Itu bagi orang-orang yang beramal soleh. Sebaliknya bagi orang-orang yang beramal tidak soleh, yang jahat, yang banyak dosa, penantian di alam kubur itu sedemikian tersiksa. Belum ada siksa, Pak, belum ada siksa kubur, belum ada. Tetapi karena mencerminkan amalnya, digambarkan jendela-jendela neraka itu, lubang-lubang neraka telah dibuka, dihubungkan dengan kuburnya itu, sehingga perasaannya, suasananya, hawanya itu sedemikian menyiksa. Jadi tidak digebuki oleh, belum diadili, belum karena belum ada pengadilan, belum menerima azab. Itu prosedur orang meninggal. Lalu ke surga atau ke neraka setelah melalui proses kebangkitan atau kiamat. Kalau sudah kiamat, terus kemudian ada sangat panjang proses, entah berapa lama panjangnya, entah berapa lama, ada proses mizan, ada proses sirat dan lain sebagainya, ketemu Nabi di telaga Haud dan seterusnya. Masih sangat panjang, baru nanti ke neraka atau surga. Lah ini cerita ini tiba-tiba dari alam kubur nggak ketemu malaikat. Ini kan menyelisihi dalil-dalil yang sahih. Dan surga tiba-tiba dimasukin oleh orang yang belum diproses. Ya memang idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, memang kalau Allah berkehendak apa yang tidak bisa terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sedemikian memberikan tuntunan melalui Allah sendiri, firman-firman dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis, melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedemikian dirunutkan prosedur itu. Ya, jadi hal-hal yang subuhat-subuhat semacam ini
Ya, hadis ini mengajarkan kita untuk berhati-hati. Yang suka main media sosial, WhatsApp, Instagram, jangan mudah-mudah ketika mendapat sesuatu langsung share. Kalau isinya bagus, ya jadi jalan kebaikan buat kita. Bagus dalam arti syar'i, sesuai dengan syarat ketentuan. Tapi kalau isinya sepertinya bagus tapi menyelisihi pensyariatan, ternyata isinya dusta, maka terhukumi juga kita yang share itu sebagai orang yang mendustakan, berdusta atas nama syariat, berdusta atas nama Nabi SAW, dan itu ancamannya berat sekali.